dari Indonesia. Dan kita sekarang akan bahas nih tentang Arsenal. Dan apakah lo masih yakin bahwa Arsenal front runners yang akan bisa untuk bisa lagi nggak banyak senyum ya, menggapai mimpi. Senyumnya agak tipis-tipis. Mungkin udah mulai ada keraguan karena against one of the worst teams yang hampir mendekati prestasi dari Derby County. Tapi kemarin ada situasi di kandang tampil menurut gua agak mengkhawatirkan. Apalagi Rob Edwards dan Wolverhampton datang belum pernah menang, pelatih sebelumnya diganti tapi keadaannya belum berubah 100%. Ini adalah satu kesempatan bagi Arsenal untuk bisa menghajar lawannya, tapi nggak terjadi. Padahal dengan line up yang ada pun sangat-sangat oke, tapi tidak bisa mungkin menjalankan tugas dengan lebih nyaman untuk meraih 3 poin, menunggu hingga akhir-akhir persaingan. Itulah kenapa gue di hari Rabu kemarin sangat memuji MU saat menang 4-1 kalau nggak salah sama Wolverhampton. Karena meskipun tim ini di Molineux lagi. Bisa menang 4-1. Orang bilang, iya lawannya Wolverhampton doang. Ternyata nggak gampang kan, gitu. Walaupun yes, Wolverhampton menghadapi MU bermain open, Wolverhampton menghadapi Arsenal dia bermain sangat deep, gitu. Walaupun ada sekali 2 kali serangan, sampai bikin gol juga, gitu. Jadi buat gua ini salah satu performance terburuk bagi Arsenal buat gua musim ini, sangat jelek, lack of creativity, nggak ada identity, jelek banget Arsenalnya. Cuman di tiap title race, lo mau sebutin timnya, mau Liverpool, mau Man City, ada namanya fixtures di mana mereka bermain jelek, dan golnya pun, ya kalau Arsenal Wolverhampton kemarin kan golnya kan dua-duanya on goal meskipun deflect gitu kan. Beda sama on goalnya Walter Made ke Sunderland gitu, nggak ada tekanan, cuman dia bikin gol sendiri. Nah kalau Arsenal kemarin mereka menekan jelas, tapi di kanan kiri lack of creativity, di tengah Odegaard nggak memberikan supply juga kepada Gyökeres. Akhirnya kan Gyökeres dipertanyakan apakah ini striker yang tepat bagi Arsenal, apakah pada akhirnya Arsenal punya striker yang bisa bikin gol week in week out. Pertanyaan dan keraguan itu pun akhirnya muncul gitu, dan ini wajar karena satu, dia tidak menunjukkan kualitas sebagai striker yang diharapkan. Kedua, dia nggak dapat supply juga dari second line untuk bisa memberikan gol gitu. Gua lihat Arsenal ini bedanya sama Man City tahu cara bermain dengan striker. Nah Arsenal, gue belum melihat Arsenal tahu cara bermain dengan striker, apalagi striker yang pandai, piawai, bermain dengan space. Ini yang gue takutkan di awal musim, bahwa Arsenal lagi-lagi bermain seperti musim lalu, bagus. Cuman bola tuh benar-benar sampai mendekati garis akhir di depan, baru crossing. Sementara bola-bolanya Gyökeres kasih umpan ruang, biar dia berlari, biar dia fight dengan bek lawan. Itu yang dipengenin sama Gyökeres, di mana beberapa game juga termasuk menghadapi Leeds, bagusnya Gyökeres tuh begitu. Nah ini yang gue lihat hilang. Mungkin gara-gara Odegaard, ya emang gue udah berkali-kali bilang untuk permainan cepat Odegaard bukan orangnya. Karena transisi, dan kemarin juga lihat sendiri di game menghadapi Wolverhampton, berkali-kali Gyökeres buat running behind, ada space kosong, balik lagi. Buat gue perlu ada perbaikan dari Arteta. Maksudnya, yes, yang penting menang, betul. Lihat respon dari Declan Rice kan, bener-bener kecewa, bener-bener marah bahwa ini bukan level kita. Bermain dengan seperti ini tuh, ini buruk. Yes, menang 3 poin, that's it. Cuman harus segera cari cara. Emang ada cedera ini itu. Kalau Fiori juga harus absen gara-gara kartu kuning juga, dia nggak bisa main. Ben White cedera juga. Artinya bahwa yes, harus ada peningkatan. Ini bukan gue bilang penampilan yang jelek buat Arsenal. Karena Arsenal yang kita lihat free flow football, kreativitinya bagus. Eze pun pada akhirnya kemarin nampak sedikit kesulitan karena emang Wolverhampton bermain dengan rapat sekali antara back dan juga midfieldnya. Ini membuat Arsenal kesulitan untuk membuat kreativitas dari midfield. Handbrake lagi, Sabto? Handbrake dari Arsenal. Ada pemain seperti Eberechi Eze, ada Martinelli, ada juga Subimendi. Creativity harusnya bukan menjadi masalah Bukayo Saka gitu kan. Di lini serang, kalau kita melihat Gyökeres, sekarang sudah mulai kembali Gabriel Jesus. In the near future, Kai Havertz juga akan kembali lagi. Apakah Gyökeres akan tetap menjadi first choice bagi lini serang dari Arsenal? Padahal sudah segitunya uang yang digelontorkan untuk Gyökeres, tapi belum ada outcome yang positif karena sepertinya juga dari sistem ini belum bisa membuat Gyökeres nyaman di lini serang dari Arsenal. Dengan kendala-kendala seperti ini, apakah Arsenal akan menemui kembali jalan buntu untuk bisa meraih title? Kok kamu senyum? Kok kamu ketawa? Habis City makin mendekat. Iya. Karena kita nggak ada yang yakin kecuali Sabtu kan tentang City gitu kan. Karena tadi ada proses rebuilding bla bla bla. Tapi kayaknya dengan kita lihat beberapa laga ini, City bisa on a run of 7 to 9 games nggak terkalahkan dengan yang mereka punya sekarang.
Ya, termasuk yang paling banyak ya kemenangan beruntun City 7, paling banyak Aston Villa ya. Iya. 9, Sembilan. City, Atletico 7 juga. Jadi ya termasuk yang paling konsisten. Arsenal sendiri kayaknya 6 ya, 6 kemenangan berturut-turut. Sementara kalau ngelihat Arsenal, gua rasa kemarin masalah mereka adalah closing the game. How they wanna kill the game atau enggak, atau mereka cukup dengan just settle for 1-0. Itu yang menjadi problema, dan Arteta sendiri agak sedikit kurang menyukai juga gaya dari para pemain ketika lo mau menyudahi laganya seperti apa, sampai akhirnya harus kebobolan dan lo harus mencoba untuk menciptakan gol lagi. Dia gaya bermain terutama di akhir-akhir itu yang kurang disukai oleh Arteta. Cuman gue rasa bukan Arteta juga yang pengen para pemainnya untuk tampil, lo laid back aja, lo udah cukup dengan keunggulan 1 gol. Kalau lo bicara handbrake, kalau penampilannya kemarin mereka baru kebobolan di menit 89 ya, sebetulnya mereka sudah sedikit lagi sampai di garis finish untuk memenangkan pertandingan itu dengan cukup 1-0 gitu. Tapi ya ternyata ada 1 gol yang datang sehingga mereka harus berpikir ulang untuk bisa gimana mencetak gol. Lo kan harus mirip-mirip pemain lo juga kan. Kapan lo harus ngegas, kapan lo harus enggak, kapan lo harus rotate, kapan lo harus nambah gol apa enggak. Mungkin dari sudut Arteta kemarin dia udah melihat ya gue cukup dengan pemain-pemain yang gue pilih kemarin ini untuk menyudahi laga yang tidak mudah. Laga dengan para pemain-pemain dengan quality yang seperti itu cukup dengan 1-0. Gue pikir alasan Arteta untuk tidak kill the game dengan masukin pemain-pemain, menambah pemain-pemain penyerang ya adalah seperti itu gitu. Cuman ketika lo akhirnya miscalculate dengan lo kebobolan, ya udah lo harus berusaha ulang lagi. Mungkin ini juga yang membuat kesal dari Declan Rice juga. Nge-build something lagi dari awal untuk lo bisa mencetak gol lagi itu kan yang selalu menjadi problem dari Arsenal. Lo bagus main di babak pertama, habis itu lo kehilangan di babak kedua. Lo jelek di babak pertama, lo harus tampil lebih bagus lagi di babak kedua untuk bisa mencetak gol. Ngejar-ngejar itu yang mungkin tidak disukai oleh Arteta dan juga para pemain kemarin. Ya, dengan lini serang sendiri, dengan tadi masih jadi problem bagi Gyökeres untuk bisa tampil nyaman. Lo lihat ke depannya dengan kembalinya Gabi Jesus kemarin juga sudah memberikan satu penampilan yang dari cedera cukup panjang ya lumayan lah. Dan kemudian going forward ada Havertz yang akan masuk lagi ke squad gitu kan. Gyökeres nasibnya seperti apa? Kalau Gyökeres, kalau dari pemanfaatan dia sebagai pemain yang mungkin diharapkan main kayak Erling Haaland, Arsenal juga nggak provide dia dengan itu gitu. Para pemain belum bisa memprovide Gyökeres untuk mengeluarkan penampilan dia untuk bisa manfaatkan space. Itu kan yang dari awal dia main juga sebetulnya nggak di setup seperti itu oleh Arteta. Justru dia diminta untuk mencari ruang, ngebukain ruang buat teman-temannya. Dia play dengan sistem dan dia memerankan peran itu dengan sangat baik karena para pemain yang lain justru bisa mencetak gol dengan pergerakan dia. Kalau dimanfaatkan seperti itu ya nggak masalah juga menurut gua. Lo nggak cetak cukup gol banyak tapi lo bisa ngikutin sistem dengan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang lain untuk mencetak gol. Eze bisa cetak gol, Madueke bisa cetak gol kalau misalnya dibukain ruangnya oleh Gyökeres gitu. Kalau dia memang diperankan seperti itu menurut gua nggak masalah juga gitu. Cuman kalau untuk menjadi pemain yang klinikal seperti yang diharapkan dia menjadi kayak seorang Erling Haaland, ya gaya bermain Arsenal juga belum seperti itu gitu, belum bisa memanjakan seorang striker untuk bisa menciptakan peluang-peluang atau bisa manfaatin peluang-peluang yang datang ke dia gitu. Iya, baru November mungkin bahwa banyak fans Arsenal yang udah yakin bahwa it's our titles to lose. Tapi kemudian juga dengan situasi di roster yang sangat luar biasa gitu kan, kedalaman squadnya mungkin one of the best sides in the Premier League saat ini gitu. Tapi kok kembali ada hantu cedera yang terus menggerogoti kekuatan Arsenal, dan dalam keadaan seperti ini sepertinya di January window juga harus bergerak. Arsenal saat ini dengan keadaan kehilangan beberapa punggawa gitu. Lo melihat ke depannya terutama di 5-6 fixtures ke depan yang jadwalnya sangat rapat. Ini seperti apa buat Arsenal? Buat Arsenal, gue harapkan nanti away ke Everton, di kanan jangan Saka dulu, tapi Madueke. Di tengah Mikel Merino, di kiri Trossard. Karena ini orang, 3 pemain ini buat gue sejauh ini yang paling konsisten juga. Dari gaya permainan, kalau Arsenal tetap bermain seperti ini, the best striker yang Arsenal punya adalah Mikel Merino. Bukan Gyökeres. In the system yang Arsenal mainkan saat ini gitu. Tengahnya juga Eze ya, jangan dekat. Tengahnya Eze, nomor 10-nya nomor 10-nya justru dari awal musim. Eze gitu. Walaupun ya menghadapi Wolves kemarin ya kurang, cuman pada akhirnya dia pemain yang benar-benar
going forward gitu visinya gitu, nggak cuma megang bola, distribusi, melambatkan dinamika. Cobaan dia bener-bener going forward, space kosong hajar, itu yang perlu kita Arsenal Arsenal coba tingkatin gitu. Mungkin babak kedua baru Saka, baru di kiri Martinelli gitu, pemain yang emang megang bola sampai depan, lari terus. Tapi Martinelli kemarin bikin gol, minggu lalu bikin gol juga bagus gitu. Berarti pada akhirnya kalau di fase-fase tertentu, dia orang bisa bikin gol. Cuma kalau di awal untuk nge-build up sebuah serangan, untuk membuat sebuah end product yang baik, gue belum melihat Martinelli dan Saka musim ini yang bagus. Ya. Di tengah, udah Zubimendi sama Declan Rice pasti nggak ngeganggu. Nah belakang siapa aja yang available aja deh. Karena Calafiori pasti bakal balik lagi, udah bisa main lagi. Kemarin Saliba sama Hincapié. Sebelum pada akhirnya Ben White cedera lagi, timber ke kanan. Ya. Pada akhirnya sebenarnya secara tadi lu bilang roster, pemilihan pemain cukup sebenarnya gitu loh, cukup. Tapi insting membunuh itu yang hilang dari Arsenal. Insting membunuh hilang, tapi juga kalau mungkin gue boleh sedikit Boleh Adi. berpendapat ya. Defensively sekarang nggak terlalu sound juga ya. Kalau ada tim yang positif untuk menekan Arsenal, dan ini sudah dibuktikan oleh Sunderland. Mungkin Sunderland jadi Aston Villa. tim yang benar-benar memberikan wake up call bagi Arsenal. Kemudian Aston Villa dengan Yeah. kekalahan yang dialami oleh Arsenal gitu kan. Dua tim yang benar-benar positif untuk menekan, bahkan untuk bisa mengganggu Raya yang tadinya mungkin sangat sedikit diganggu dengan tendangan-tendangan dari lawan. Yeah. Yang menuju ke gawangnya. Sekarang sudah mulai ada problem-problem yang sangat terbuka di pertahanan Arsenal. Itulah saat Arsenal dalam fase clean sheet, gue bilang jangan jadikan clean sheet ini sebagai medali, sebagai trofi. Musim makin ke akhir, apalagi di fase festif gini, laga akan makin sulit. Ya. Lawan akan makin, apalagi nanti di Boxing Day. Banyak kan anomali Kita menuju itu. ke weekend ya, karena box ini cuma satu match. Itu dia makanya. Ya, sekarang, karena mendekat ke Weekend ini kan anomali itu makin banyak kelihatan. Gak cuma Arsenal, klub-klub lain pun bakal begitu. Gitu. Nah, jangan jadikan yang kemarin clean sheet itu sekarang kebobolan 1 menghadapi Wolverhampton seolah-olah Aston Villa juga kalah, seolah-olah wah ini krisis. Move on. Bahwa Arsenal ini bagus banget malah. One of the best team in the Europe sekarang. Bisa nggak mengembalikan kayak awal musim lagi, bikin 4 gol, bikin 3 gol, klinis, tenang, Mikel Merino rapi, Eze bagus. Ini yang hilang. Tadi gue setuju sama Adian nih. Begitu Sunderland seri kalah sama Aston Villa, ada yang hilang. Gue setuju. Ada yang hilang dari Arsenal, entah kepercayaan diri, entah fokus. Berkebalikan dengan City. Kalau lu lihat kemarin game menghadapi Palace, mereka benar-benar tahu cara memaksimalkan seorang Haaland. Ya. Lu punya monster di depan, biarin dia kerja. Begitu dia gagal, udah ada siap di kiri kanan Doku, Foden, siapa namanya itu yang Cherki, udah siap melakukan sesuatu gitu. Itu yang lu harus lakukan saat lu tahu lu punya monster. Nah, lu percuma punya monster tapi lu nggak unleash. Ya. Nah, jadi gua harap di game menghadapi Everton nih, nggak usah bahas yang jauh-jauh deh, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Menghadapi Everton dulu deh. Karena Everton nih pinter membuat tim lawan jadi jelek. Ya. KJD aja jadi jelek mainnya kan kemarin. Itu dia. Ya, Arsenal yang sekarang mulai terancam dengan Manchester City Sabtu, yang semuanya seolah sekarang puzzle-nya sudah menyatu lagi bagi Pep Guardiola, dan Foden di World Cup year juga sekarang menjadi Foden yang kita kenal beberapa musim yang lalu, one of the best player di Europe dan juga di Premier League. Doku juga upgrade, dan Erling Haaland walaupun sempat ada beberapa laga dia puas gol, tapi di Selhurst Park dia unjuk kebolehan lagi. Dan bagaimana ada perseteruan menarik di pinggir lapangan juga, Glasner dengan Pep Guardiola menjadi warna yang menarik di laga kemarin, dan kemenangan dengan cara yang meyakinkan menghadapi Palace juga menjadi hal yang positif buat City untuk terus memberikan tekanan untuk Arsenal. Ya, tadi sebelumnya nyambung Aldi tadi ya. Kalau gue bilang sih faktor nggak clean sheet itu mentally mempengaruhi juga, terutama para pemain yang menuju ke depan. Mereka bisa begitu fluid urusin ofensif ketika lo yakin defensively lo solid, Aman. steady gitu. Lo ketika 16 pertandingan awal lo hanya kebobolan 4, tapi dalam 6 game lo kebobolan 6, itu kan artinya something is wrong dengan masalah defense lo gitu. Walaupun ada yang di ujung dengan menang, ada yang di ujung dengan imbang, ada juga yang kalah, tapi at least lawan udah tahu how to beat you dalam pertarungan di kotak terakhir gitu. Itu yang menjadi problem Arsenal yang akhirnya mungkin membuat Arteta overthinking lagi nih. Apakah depan gua gas lagi apa enggak? Yang hal-hal semacam itulah yang membuat Arsenal akhirnya tidak bisa nyiptakin gol banyak seperti di awal-awal ketika mereka mikir belakang gua bisa kosong apa enggak. Kemarin kan ada umpan yang
soloran tuh kan yang menit-menit awal tuh kan ketika Dari kanan ya. dari serangan yang betul-betul ada di lini pertahanan lawan, tapi tiba-tiba lu one on one sama David Raya. Untung Raya bisa tampil cukup bagus untuk nepis. Jadi hal-hal seperti itu yang kayaknya mentally sedikit mempengaruhi Arsenal gitu. Apalagi sekarang dikejar sama City. Kayaknya menambah juga kan tuh overthinkingnya Arteta untuk bisa meladeni City. Kalau ngeliat City ya, gue selalu yakin ini tim yang selalu bisa keluar dari segala macam krisis, terutama selama lo masih dipegang sama Arteta, sama Pep Guardiola gitu. Dia bisa ngubah tim, mengubah pemain di posisi manapun ini pemain main, bisa flourish di posisi masing-masing, tweaking dengan komposisi, mencari pengganti Rodri menjadi PR besar. Gimana untuk najemin lagi Haaland itu menjadi PR utama, gimana lo bisa memaksa Doku dan Foden untuk tampil balik lagi ke performance utama mereka. Akhirnya perlahan kan mulai muncul, dan para pemain yang diharapkan untuk step up ya betul-betul bisa step up gitu. Ya gue lihat di musim ini yang Doku sama Foden itu dua pemain yang satu ngerepotin walaupun gak cetak gol gitu ya, tapi bener-bener bisa bikin lawan lo ketarik jauh banget sampai ke pinggir gitu kan, ngebukain ruang ke tengah gitu. Sementara Foden positioning dan clinical itu kan yang kita kenal Foden kan, tiba-tiba muncul dari sisi manapun, lo mau ditaruh di posisi mana tetap aja tiba-tiba dia ada di depan gawang, tiba-tiba dia bisa nembak dan menjadi gol. Dan clinicalnya Foden itu kan yang kita tidak lihat dalam mungkin 2 musim terakhir ya. Masuk ke Piala Dunia mulai terancam posisinya, apakah dia menjadi bagian lagi dalam skuad Inggris, pesaingnya begitu banyak di posisi itu, semua udah bisa ngasih kontribusi yang ya Eze ada di situ. Nggak, Foden. Madueke iya. Nomor 10 jamin punya Foden. Ya, Starter. Masih Kalau pinter tuh ya. masih ada Bellingham juga, masih banyak lah pemain-pemain yang bisa membuat Foden nggak auto starting 11. Rodgers bisa juga. Iya, belum pemain-pemain yang kayak gitu kan. Plus Cole Palmer yang Cole Palmer yang sekarang Palmer balik juga. lagi formnya. Itu betul-betul nomor 10 yang siapa nih akan dibawakan. Bahkan si Tuchel ngomong kan, gue kayaknya ada 3 pemain nomor 10 yang nggak bisa gue bawa nih. Taunya Gibbs White. Iya, salah satu siapa nih yang bakal itu kan, ya Foden mungkin berpikiran this is my time, gue harus buktiin itu, dan bagus buat City karena dia bisa ngebuktiin balik lagi ke level terbaik, dan City semakin kesini semakin dekat juga ke level terbaik mereka. Iya, Pep sepertinya tertantang ya di musim ini untuk bisa dengan cepat memajukan proses untuk bisa tim ini kompetitif lagi untuk meraih title. Bahkan sekarang sudah benar-benar dekat dengan Arsenal di puncak klasemen gitu kan. Dan yang menjadi 3 nama yang penampilannya terus konsisten adalah Nico O'Reilly, kemudian Matheus Nunes, dan juga Ryan Cherki di lini kreasi bagi Man City. Ini sempat dikhawatirkan menjadi pemain yang hanya mengeluarkan kemampuan individu. Tapi dengan adanya coaching dari Pep, ini menjadi tim player yang luar biasa, dan kontribusinya untuk bisa menyatu dengan cepat juga impresif bagi lini kreasi dari City. Iya, ini yang menjadi perdebatan gue sama Rizal kan, bahwa Rizal bilang City udah coret. Gue bilang jangan pernah coret City. Wih, berani-beraninya dia coret. Jangan pernah coret City, bos. Itu rookie mistake. Rizal, rookie mistake. Jangan pernah coret City dan Pep Guardiolanya. Lu mungkin di awal musim Ryan Cherki dipertanyakan. Gue juga termasuk mempertanyakan O'Reilly di back kiri karena emang bukan full back dia aslinya kan. Nunes juga di kanan, tambal sulam. Tapi lihat, tim ini makin konsisten dan kemarin soloran O'Reilly kan, yang sebelum akhirnya penalti dia kan yang menit akhir. Nah, lihat bagaimana seorang O'Reilly punya kecepatan yang sebagus itu sebelum akhirnya dilanggar sama kipernya Palace. Palace kemarin bermain babak pertama sebenarnya cukup bagus. Banyak banget peluangnya. Banyak banget peluangnya, cuma lagi-lagi Palace bagusnya babak pertama doang, babak kedua udah hancur. Ismail Assar padahal udah datang lagi, cuman ya semua hal positif lah buat Man City dan ditekan sama City. Ini pertanyaannya buat Arsenal justru. Nah, Pep kemarin interviewnya bagus. Gua tahu cara menangin title, pemain gua tahu cara menangin title, kita akan baik-baik saja. Buat gua itu bukan sekedar lip service, bukan sekedar cywar, tapi benar-benar ini yang nggak dipunyain sama Arteta dan Arsenalnya. Mereka buta soal cara menangin liga. Mereka buta cara untuk buka jalan untuk pada akhirnya kita masukin zona baru nih, wilayah yang tak bertuan ini. Gimana cara menangin gelar? Mau yang lucu kalau bilang Arsenal jelek musim ke musim, lu bisa runner up tiap musim itu sebuah hal bagus. Cuma pada akhirnya kan perlu something special untuk lu bisa pada akhirnya oke, kita nggak cuma bagus tapi kita bisa menyelesaikan perang dengan kita menang. Menurut lo, apa yang harus
dilakukan Arteta? Tenang. Untuk melewati garis finishnya. Karena kan udah hampir nih. Tenang. Overthinking itu nggak perlu. Tenang. Lu tahu bagusnya Arsenal di mana? Lu tahu kan sepinter-pinternya kita ngomong di sini, ya, dia yang tahu analitiknya gitu kan. Dia Albert Swinberg yang tahu tuh mereka gitulah. Lu tahu, lu punya data, lu punya lihat depan mata lu kalau sih pemain lebih sering mendeliver bola ke depan daripada lu memutuskan bola untuk ke belakang. Trossard lebih banyak umpannya, bahkan dia kalau untuk clearkan chances dia bisa finishing juga. Kenapa lu nggak lakukan itu? Buat simple, lihat Xabi Alonso dan Madridnya. Buat simple, yang penting menang. Meyakinkan nggak meyakinkan nomor sekian. Kalau lu rentetan menang, otomatis kepercayaan diri lu akan naik. Dan sebenarnya Arsenal nggak perlu mikirin City. Justru kalau lu mikirin City, lu makin panik. City sih bakal main biasa-biasa aja gitu. Kita main biasa menang. Arsenal harus fokus dengan dirinya, baru bicara banyak. Apalagi baru bicara soal gelar. Apalagi si Pep ngomong we're miles away untuk juara Liga Champion. Dia ngomong seperti itu. Artinya fokus dia, dan menurut gue bukan fokus, fetishnya dia tuh di liga. Ketika dia selalu bicara apa sih yang bikin lo selalu merasa kompetisi yang paling penting buat lo tuh apa? Selalu dia ngucap liga. Mau dia di La Liga bersama Barcelona, mau di Munchen bersama Bayern Munchen, di Bundesliga sama Bayern Munchen, di City pun dia merasa liga itu adalah hal yang menuntut konsistensi panjang, dan gue lebih puas untuk bisa memenangi sebuah kompetisi yang gue rajut setiap pekannya, perbaiki setiap pekannya, dan akhirnya wajar kalau dia paling banyak memenangi gelar liga gitu, karena konsistensi itu. Makanya kenapa gue yakin City itu punya peluang yang sangat besar untuk juara di liga, tapi gue nggak masukkan mereka sebagai juara di Liga Champion. Justru gue naruh Arsenal di Liga Champion. They are built lebih ke Liga Champion. Dan lu berdua setuju ya soal itu ya? Gue bingung. Iya. The depth of the squad-nya itu cukup untuk Liga Champion. The rotation, the home and away. Final di Hungaria ya? Di Hungaria. Oh, Dan visanya gampang tuh. the way they play itu very suited buat European football. Betul. The tempo, the control, Yep. defensively, itulah cara untuk memenangkan Champions League. Dan lawan-lawan yang biasa mereka hadapi di liga yang tampil dengan very very low block itu nggak akan mereka temui di Liga Champion. Liga Champion they play open. Semua tim punya ego tinggi untuk bisa memainkan. Olympiakos di Real Madrid Iya, nyerang. makanya seperti itu. Makanya gue bilang lebih suit untuk Arsenal tuh justru Liga Champion gitu. Sementara City, ya ini teritori mereka, how mereka bisa ngejar setiap tim dan akhirnya sukses untuk ngejar. Makanya Double winner mungkin nggak mas? Cuma nanya ini kita warga. Arsenal Liga Champion dan Liga gitu nggak ya? Gue masih ngelihat Berat liganya ya? ke City. Kalau gue ya Liga City, Arsenal Champion. Arsenal lebih besar peluangnya di Champion. Ya, itulah Arsenal. Amin. Dan doa dari Mas Haryo. Di Premier League ada tantangan dari Man City, tapi jangan pernah lupa bahwa ada juga tim yang namanya Aston Villa. Wow. Yang perlahan namun pasti ini very consistent, dan pelatihnya tentunya Good evening, salah pelatih. satu yang terbaik ex dari Arsenal, yang juga tentunya punya ambisi luar biasa, Unai Emery bersama dengan Aston Villa yang formnya terus meningkat. Patut diwaspadai. Outside chance untuk winning the Premier League. Dan kita akan menuju ke saweran dulu. Sebelum kita bahas lagi menariknya Premier League dengan Liverpoolnya, ada Agustian Pratomo. Para pundit, apa sebaiknya Kepa dicoba untuk starter? Raya sedang tidak perform katanya Agustian Pratomo. Nggak juga. Kepa, gue pengen Kepa main tapi di cup lah. Tapi ntar nggak mau diganti. EFL semifinal tuh. Apa? Begitu penalti Di nggak mau Liga. ganti. Oh iya bener kayak. ganti. Beda pelatih bos. Beda pelatih. Palace still I die. City ngajarin Palace cara menyelesaikan peluang. Wih, 50.000. Ayo bangkit Palace, wajib menang lawan KUPS Apa tuh Kamis KUPS? ini. KUPS ya? Kups. Kupsi. Menang cups mungkin menang piala. Kan semifinal deh kan. Oh iya. Lawan Arsenal kalau nggak salah. Tapi kan tanggal 21 Ya, Carabao ya Desember. lawan Arsenal ya. Iya, tapi 24 Desember masih. Iya, menarik kemarin. Gue tetap suka dengan bagaimana adanya mungkin mini friksi antara Glasner dengan Pep, tapi kemudian juga ada ketawa-ketawa tipis di situ. Itu sangat menarik lah. Saling respect Pemandangan sebetulnya. di pinggir lapangan dari dua pelatih hebat, dua coaches yang luar biasa. Gue bingung, kolom komentar tuh pada nggak pengen Arsenal juara loh. Kenapa ya? Sebegitu mengganggu-kah melihat Arsenal juara? Oh mungkin fansnya apa kita rame gitu kali ya di sosial media. Kan menyenangkan gitu loh. Lah dukung Mas Haryo dukung Arsenal. Mas Aryo lupa kalau faktor DNA UCL itu ngaruh. Berarti Milan. Dalam berapa tahun Milan nggak ada Oh nggak ikut malah. dalam berapa tahun terakhir kita ngelihat City, kita ngelihat PSG. Itu dua tim yang nggak punya DNA. Iya. Tapi Justru membangun DNA baru ya. Justru membangun DNA baru. Ya Arsenal mungkin saatnya juga gitu. Ya. Amin, amin. Ya, sebelum menuju ke